Pemirsa, perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah berdasarkan hasil evaluasi selama 6 bulan terakhir. Presiden menegaskan mereka yang dipilih adalah orang-orang terbaik untuk memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi. Berikut wawancara eksklusif Metro TV dengan Presiden Joko Widodo. Hari jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. Kami hadir di Istana Merdeka bersama Presiden Jokowi malam hari ini. Selamat malam Pak Jokowi. Selamat malam. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat ya Pak ya. Hari ini pasti menjadi hari yang menarik dan juga sibuk untuk Pak Jokowi. Hari ini Bapak mereshuffle tidak kurang-kurang 3 dari 4 Menko yang Bapak miliki. Dramatis sekali Pak, banyak. Mengapa sebanyak itu? Ya memang kita perlu memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program, pelaksanaan proyek, implementasi dari apa yang sudah kita rencanakan itu betul-betul real bisa dilaksanakan di lapangan dan segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya kira arahnya ke situ. Sebelumnya Anda melihat masalahnya ada di koordinasi berarti? Lebih banyak di koordinasi, ya. Kalau kita bicara tentang sosok-sosok yang baru masuk ke kabinet Bapak, Pak Darmin Nasution misalnya, kita tahu Pak Darmin ini adalah mantan Dirjen Pajak dan juga mantan Gubernur BI. Apa yang Bapak harapkan sebetulnya dari sosok Darmin Nasution? Ya, kita semua tahu sekarang kondisi ekonomi global baru melemah merosot. Kemudian kondisi keuangan global dengan adanya penguatan kenaikan suku bunga di Amerika, kemudian dalam sehari 2 hari ini ada depresiasi yuan sehingga mengguncangkan juga saham dan keuangan di dunia. Saya kira kita membutuhkan Menko yang tahu masalah ekonomi makro, tahu mengenai masalah moneter, tetapi tahu juga sektor real dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi rakyat. Saya melihat Pak Darmin Nasution mempunyai kekuatan di situ. Yang juga menarik Pak, yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah memilih Rizal Ramli. Untuk kemaritiman kita tahu Rizal Ramli adalah seorang ekonom. Mengapa Bapak memilih Rizal Ramli? Sekali lagi Menko itu adalah koordinator. Dan yang di bawah Menko Maritim itu ada beberapa kementerian. Ada Kementerian Kelautan, tapi di situ juga ada Kementerian ESDM. Di situ juga ada Kementerian Perhubungan. Di situ juga ada Kementerian Pariwisata dan yang lainnya. Sehingga ini perlu dikoordinasi agar kementerian tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak sektoral, dan semuanya harus tahu bahwa kegiatan-kegiatan program yang ada di kementerian itu harus saling berkaitan, saling sambung. Sehingga goalnya nanti pada titik dan fokus yang sama. Arahnya ke sana. Itu juga alasan Bapak memilih Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam? Sama. Saya kira pengalaman Pak Luhut Panjaitan sebagai duta besar, juga pernah menjadi menteri, juga di sisi politik juga beliau mempunyai pengalaman yang panjang, sisi hukum keamanan juga mempunyai pengalaman yang panjang, tapi yang paling penting bisa mengkoordinasikan semua kementerian dan lembaga yang ada di bawahnya. Sehingga sekali lagi semuanya fokus mengegulkan apa yang sudah menjadi program kita. Kekuatan itu yang ingin kita dapatkan. Lalu yang menjadi kepala staf siapa Pak? Ini urusan Menko dan Menteri dulu. Okay. Yang itu nanti babak kedua atau babak ketiga atau babak keempat. Ini kita berpikir ke Menko dan Menterinya dulu. Bicara babak kedua, ketiga, keempat, akan ada reshuffle babak kedua, ketiga, keempat juga tidak? Saya kan tadi berbicara mengenai kepala staf kepresidenan, bukan